Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang lingkaran. Perkenalkan, nama saya Hilda Arifani yang akan membantu kalian untuk pembelajaran daring. Jadi, karena di masa pandemi ini, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun di keterbatasan ini. Nah, sebelum kita masuk persamaan lingkaran, kita belajar tentang rumus jarak 2 titik. Mungkin sebelumnya kalian pernah mempelajari tentang rumus jarak 2 titik. Rumus jarak 2 titik ini biasa kalian pelajari di materi vektor atau di mata pelajaran fisika. Apa sih maksudnya jarak antara dua titik? Nah, misalnya di sini ada ada sebuah titik. Di sini ada titik P1, di sini adalah titik P2. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah berapa jarak P1 ke P2 gitu ya. Maka nanti rumusnya adalah seperti ini. Ini P1T, P2T nanti bisa dijabarkan seperti ini. Jadi di sini kan ada X1, X2, X1, X2, X1, Y1, terus di sini adalah X2, Y2. Maka bisa kita cari dengan menggunakan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1. Nah, bisa contohnya seperti ini. Misalnya nih, di sini titiknya adalah 2,1. Nah, di sini titiknya adalah 5,3 misalnya. Nah, berapa jarak antara titik P1 ke P2? Jadi bisa kita cari, tinggal disubstitusikan aja ke rumusnya, yaitu di sini 5 min 2 kuadrat ditambah 3 min 1 kuadrat. Nah, berarti ini bisa 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu di sini akar 9 ditambah 4, yaitu akar 13. Nah, sebelumnya di sini ini saya beri contoh. Di sini adalah ada peta. Ini adalah informasi gempa bumi yang saya ambil di info BMKG baru saja kemarin tanggal 11 Juli 2021. Terjadi gempa di Pontianak ini. Jadi gempa di Pontianak dengan pusat gempa berada di darat 71 km dengan kedalaman adalah 10 km dengan gempa magnitudo adalah 3 skala Richter ya. Nah, di sini apa hubungannya dengan persamaan lingkaran? Nah, di sini tuh nanti kalian ketika nanti belajar tentang konsep persamaan lingkaran itu ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Jadi apa sih gunanya kita belajar tentang lingkaran? Jadi tidak hanya serta-merta tentang rumus aja, rumus lingkaran, tetapi kita juga harus berpikir apa hubungannya matematika yang berhubungan dengan ini, subbab persamaan lingkaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ini pusat gempanya ya, di sini kan. Nah, misalnya kita ambil aja di titik di sini, pusat gempanya adalah 3,1 misalnya. Nah, yang namanya gempa itu kan pasti radius berapa? Misalnya ada radius itu kayak gini. Misalnya ini adalah lingkaran, terus di sini pusat gempanya, radius itu kayak gini. Jadi radius itu kayak jari-jari lah. Jadi nanti ini kan yang merasakan kan sekitar ini kan, misalnya gempanya di sini. Pasti yang merasakan kan sekitar ini sesuai dengan radiusnya. Nah, misalnya radiusnya adalah 5 km.
Jadi yang merasakan gempa itu adalah yang 5 km dari pusat gempa. Jadi gini ya, ini 5. Jadi ini semuanya ini 5, ini 5, ini 5. Nah, sebelum kita membahas tentang gempa bumi ini lebih lanjut, kita pelajari dulu konsep tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini kita kan belajar tentang lingkaran. Nah, subbab yang pertama adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini ada 3 nanti, yaitu yang berpusat di titik 0,0, lalu ada di titik pusat A, B, lalu nanti ada di titik pusat, yaitu bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran ini hampir sama dengan yang pusatnya A, B atau 0,0 juga bisa. Ini hanya bentuk umumnya. Jadi nanti ada 3 persamaan. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan lingkaran dengan pusat titik O 0,0. Itu maksudnya adalah titiknya adalah di titik 0,0 ya. Jari-jari R. Nah, ini jari-jarinya. Perhatikan gambar titik PX, Y terletak pada lingkaran. Maka ini P titik P ini itu berada di titik X, Y. Maksudnya berada di pada lingkaran. Kalau misalnya lingkaran itu misalnya lingkaran di sini. Kalau di sini titiknya itu artinya pada ya. Ini pada. Berarti ada di lingkaran itu. Tapi kalau misalnya titiknya ada di dalam lingkaran, artinya di dalam lingkaran. Kalau titiknya di sini berarti artinya di luar lingkaran. Nah, sekarang kita lihat di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumusnya. Rumus ini itu adalah rumus titik O 0,0. Jadi kalau misalnya ditanyakan, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dengan jari-jari 5, maka ini segitiganya segitiga. Sama dengannya ada 3, itu menandakan adalah suatu persamaan ya. Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi bisa dikatakan bahwa persamaan lingkaran dari lingkaran dengan titik pusat 0,0 dengan jari-jari 5 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, misalnya ada contoh lain. Ada contoh lain ya misalnya. Misalnya di sini ini contoh yang kedua misalnya. Ini ada lingkaran. Lingkaran di sini titik pusatnya adalah 0,0. Nah, ada titik pada lingkaran, misalnya P, itu adalah 3,1. Berapa persamaan lingkarannya? Berapa persamaan lingkaran dari gambar ini? Nah, kalau yang soal nomor 1 kan sudah diketahui jari-jarinya 5. Tapi kalau nomor 2 ini kan belum diketahui jari-jarinya, berarti kita harus mencari jari-jarinya dulu. Mencari jari-jarinya itu menggunakan rumus jarak 2 titik tadi. Ini kan X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, kita cari jari-jarinya adalah, atau nyari panjangnya. Berarti OP sama dengan OP ini kan sama aja dengan jari-jari ya. Berarti akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Berarti di sini akar X2-nya berapa? Di sini 3 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti akar 10. Nah, R-nya adalah akar 10. Berarti kita bisa nyari
kita bisa nyari persamaan lingkarannya adalah, berarti lingkaran, persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan akar 10 dikuadratkan. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ke rumus yang kedua, yaitu di sini. Persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, A, B. Kalau tadi kan pusatnya di sini ya, ini kan 0,0. Kalau ini pusatnya adalah A, B, berarti ada di A, B dengan titik di sini ada titik ya. Titik Z misalnya, di sini adalah x, y gitu aja. Maka nanti jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ditranslasi AB, maka didapat lingkaran ini. Nah, ini kalau kalian belajar tentang transformasi, geometri transformasi, kan sudah pernah belajar. Nah, itu tuh jadi ini antara lingkaran ini kan lingkaran di sini ditranslasikan oleh A, B. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini persamaan lingkaran yang kedua. Ini ada contohnya langsung. Ini, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A 3,1 dan melalui titik B 6,3. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita gambar ya, ini lingkaran, ini titik A itu adalah 3,1, titik B nya adalah 6,3, ini titik B. Maka yang perlu kita cari adalah kita cari R nya dulu, jadi jarak AB itu adalah R. Jadi akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Berarti di sini adalah 3, kok 3? 6,3 kuadrat ditambah min 3 min 1 kuadrat. Berarti ini akar 9 ditambah min 3 min 1 kan min 4. Min 4 dikuadratkan 16. Berarti di sini 16 ditambah 9 itu adalah akar dari 25. 25 berapa? 5. Berarti lingkarannya adalah, persamaan lingkarannya adalah, kan rumusnya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ingat ya, di sini yang dipakai adalah titik pusatnya. Terus di sini kelihatan titik pusatnya adalah ini A 3, min 1. Berarti ditulis x min 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti di sini dihitung ya, berarti x kuadrat min 6x plus 9. Bentar. X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Sampai sini boleh, tapi bisa diteruskan lagi, yaitu ini X kuadrat min 6X plus 9 ditambah Y kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 25. Jadinya nanti X kuadrat plus Y kuadrat min L ini Y min 6x min 2y, 9 tambah 1 10, pindah ruas jadinya dikurangi 10.
Maka di sini x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y sama dengan 15. Sampai sini juga boleh. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini itu sangat mirip dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, sebenarnya rumusnya itu saling berhubungan. Bentuk umumnya, kita lanjut ke bentuk umumnya. Di sini x kuadrat ditambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, nanti untuk mencari titik pusatnya itu adalah min setengah a, min setengah b. Lalu untuk mencari jari-jarinya adalah ini, 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat min c. Nah, untuk ini langsung ke contoh soal aja biar gampang. Di sini x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 8 sama dengan 0. Nah, kita jawab aja. Di sini misalnya a-nya berapa? A-nya adalah min 8. B-nya berapa? Min 2. C-nya adalah berapa? 8. C itu adalah konstanta. A itu adalah koefisien dari x, B adalah koefisien dari y. Nah, sekarang kita nyari titik pusatnya. Titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Berarti min setengah kali min 8, min setengah dikali min 2. Berarti min setengah kali min 8 yaitu 4,1. Berarti titik pusatnya 4,1 ya. Nah, sekarang kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya rumusnya adalah akar 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat min c, gitu ya. Berarti akar ini 1/4 dikali min 8 kuadrat ditambah 1/4 dikali min 2 kuadrat dikurangi 8. Berarti berapa? Akar dari min 8 kuadrat itu adalah 64. 64 dibagi 4. 64 dibagi 4 itu adalah 16. 16 ditambah min 2 kuadrat dibagi 4 adalah 1 min 8. Berarti akar dari 16 dikurangi ditambah 8 dikurangi 1, yaitu akar 23. Nah, kita dapat rumus ini berarti adalah pusatnya berapa tadi? 4,1 dengan jari-jari akar 23. Nah, apa hubungannya persamaan lingkaran ini dengan pusat gempa? Nah, di sini kalau misalnya di sini min 1 dengan radius 5, maka kita bisa mencari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya berarti karena di sini a, b, berarti pakai rumus yang x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, bisa langsung dimasukin aja, disubstitusikan, ditambah y-nya adalah min 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti di sini x min 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 25. Sampai sini boleh, tapi bisa diteruskan menjadi ke bentuk umum, gitu ya. Apa sih hubungannya antara persamaan lingkaran dengan yang ada di kehidupan sehari-hari kecuali gempa bumi misalnya? Ada juga misalnya Gojek. Misalnya kamu naik Gojek itu juga bisa. Misalnya di sini ada ini aplikasi Gojek atau Grab. Misalnya di sini pusatnya adalah di sini. Nah, kamu ada di sini, terus kamu pengen pergi ke rumah temanmu misalnya dengan jarak berapa? 5 km atau berapa? Misalnya kamu berada di titik 5,2 misalnya, atau min 5,2 juga nggak apa-apa ya, terserah. Nah,
Misalnya waktu kamu ngeklik di aplikasi itu kan pasti ada suatu lingkaran. Nah, kira-kira radius eh, Bapak Gojek atau Grabnya yang nyangkut di kamu itu di mana, kan bisa jadi di sini, atau di sini, di sini kan Gojeknya di mana kan kita nggak tahu. Di sini misalnya ada pangkalan, bapak-bapaknya di sini. Kalau misalnya di luar lingkaran, otomatis kan nggak bisa. Sinyal antara dirimu dengan bapaknya itu kan tidak terhubung. Jadi yang terhubung kan yang di dalam lingkaran atau yang pada lingkaran itu. Ada lagi misalnya banyak sekali. Saya di pandemi ini juga bisa karena misalnya ada orang yang isoman di sini. Kira-kira radius berapa gitu. Oke, untuk sampai bersama lingkaran sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut dan pelajari tentang soal-soalnya juga. Sekian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.